Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurul Rahmawati, SPDI MHI, selaku dosen pengampu pengantar ilmu fikih. Dan yang saya banggakan, teman-teman senasib seperjuangan, khususnya kelas 1C Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Kaunaini dengan NIM 12003018, kelas 1C dan Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan sebuah judul, yakni sebuah makalah dengan judul Kaidah-kaidah fikih. Baik, di poin yang pertama dalam pembahasan kali ini, yakni pengertian. Sebagai studi agama pada umumnya, kajian ilmu tentang kaidah-kaidah fikih diawali dengan definisi. Definisi ilmu tertentu diawali dengan pendekatan kebahasaan dalam studi ilmu fikih. Kita mendapatkan dua tim yang perlu dijelaskan, yaitu kaidah dan fikih. Qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah, yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Warson menambahkan bahwa kaidah bisa berarti di asas dasar-dasar fondasi. Sedangkan arti fikih secara etimologi lebih dekat dengan ilmu sebagai yang banyak dipahami, yakni untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Di poin yang kedua, yakni sejarah perkembangan qawaidul fiqhiyah. Sejarah perkembangan dan penyusunan qawaidul fiqhiyah diartikan menjadi 3 fase. Di fase yang pertama, yakni fase pertumbuhan dan pembentukan. Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman Rasulullah hingga ke 3 Hijriah. Periode ini di masa fase sejarah kami Islam. Di poin yang ketiga, yakni fase kematangan dan fase penyempurnaan. Pada abad 10 Hijriah dianggap sebagai periode penyempurnaan kaidah-kaidah fikih. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Salah satunya kaidah penyempurna pada abad 12 Hijriah adalah seseorang tidak dibolehkan mengelola harta lain kecuali ada izin dari pemiliknya. Di bagian yang ketiga, yakni pembagian kaidah-kaidah fikih. Cara mengadakan sesuatu dilakukan beberapa segi. Yang pertama, yakni segi fungsi. Dari segi fungsi, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sentral dan marginal. Kaidah fikih berperan sentral karena kaidah tersebut memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas. Kaidah ini dikenal sebagai qawaid al-kubra as-sayyid. Umpamanya ada dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Di poin yang kedua, yakni segi mustanayid. Dari sumber pengecualian, kaidah fikih dapat menjadi 2, yakni
kaidah yang tidak memiliki pengecualian dari yang punya pengecualian. Kaidah fikih yang tidak mempunyai pengecualian adalah sabda Rasulullah. Umpamanya adalah bukti dibedakan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada yang tergugat. Di poin yang ketiga yakni segi kualitas. Dari segi kualitas, kaidah fikih dibedakan menjadi beberapa macam, yakni kaidah kunci. Kaidah kunci yang dimaksud ialah bahwa seluruh kaidah fikih dasarnya dapat dikembalikan kepada satu kaidah, yakni menolak kerusakan dan mendapatkan maksiat. Di poin yang kedua yakni kaidah asasi. Di kaidah asasi adalah kaidah fikih yang ditingkatkan keahliannya diskusi oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah fikih tersebut adalah perbuatan perkara itu bergantung pada niatnya. Baik, di poin yang kelima yakni manfaat kaidah fikih. Manfaat kaidah fikih adalah dengan kaidah-kaidah fikih akan mengetahui prinsip-prinsip dan akan mengetahui pokok-pokok masalah yang mengenai fikih dan kemudian menjadi titik temu masalah-masalah fikih. Yang menurut Imam Al-Nadawi 1994 mempermudah dalam menguasai materi hukum, dan kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Di poin yang kelima yakni urgensi qawaidul fikih. Kaidah fikih dikatakan penting dilihat dari dua sudut. Sudut yang pertama yakni sumber. Kaidah merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai muqasid al-syariat. Dan karena dengan memahami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam suatu persoalan. Di sudut yang kedua yakni dari sistem istibad al-qahim, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Di poin yang keenam yakni kedudukan qawaidul fikih. Kaidah fikih dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama kaidah, yaitu sebagai pelengkap bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah penggunaan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan di poin yang kedua yakni kaidah fikih sebagai dalil mandiri, bahwa fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok. Dalam hal ini para ulama berpendapat atau berbeda pendapat tentang kedudukan kaidah-kaidah sebagai dalil-dalil hukum mandiri. Di poin yang ketujuh yakni sistematika qawaidul fikih. Pada umumnya qawaidul fikih berdasarkan pembagian kaidah-kaidah asyad dan kaidah-kaidah ghairu asyad. Kaidah-kaidah adalah kaidah yang disepakati oleh imam mazhab
tanpa perselisihan kekuatan. Jumlah kaidah asyah ada 5 macam, yakni yang pertama, segala macam tindakan tergantung pada tujuannya. Yang kedua, kemunduran harus dihilangkan. Yang ketiga, kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Yang keempat, yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Di poin yang kelima, kesulitan untuk dapat menarik kemudahan. Di poin yang ketujuh, yakni perbedaan kaidah usul dan kaidah fikih. Yang pertama, kaidah usul adalah cara menggali hukum syara' yang praktis, sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama. Di poin yang ke-8, yakni kaidah-kaidah fikih yang asasi. Yang pertama, yakni meraih kemaslahatan dan menolak kemaslahatan. Izzuddin bin Abdul As-Salam di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Musalli al-Anam mengatakan bahwa seluruh syariat itu adalah muslahat, baik dengan cara menolak manfaat atau dengan meraih manfaat. Di poin yang kedua, yakni al-qawaid al-khamsah. Ada 5 asas kaidah. Yang pertama, yakni segala perkara tergantung kepada niatnya. Di poin yang kedua, yakni keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Di poin yang ketiga, kesulitan mendapat kemudahan. Di poin yang keempat, yakni kemudharatan harus dihilangkan. Di poin yang kelima, adat kebiasaan yang dijadikan pembangun hukum. Di poin yang kesembilan, yakni kaidah-kaidah fikih yang umum. Kaidah-kaidah fikih yang umum terdiri dari 33 kaidah. Di sini kami hanya menjelaskan sebagian saja. Yang pertama, yakni ijtihad yang telah dilakukan tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Yang kedua, apa yang haram diambil haram pula berikutnya. Yang ketiga, apa yang tidak dilakukan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Yang keempat, yakni petunjuk sesuatu pada unsur-unsur yang tersembunyi mempunyai kekuatan sebagai dalil. Yang kelima, yakni barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka menanggung akibat tidak mendapat sesuatu tersebut. Contohnya dari kaidah ini, kita berbuka pada saat bulan puasa sebelum maghrib tiba. Di poin yang ke-10, yakni kaidah-kaidah fikih yang khusus. Banyak fikih yang ruang lingkupnya mencukupi lebih sempit dari kandungan, dan sedikit kaidah semacam hanya berlaku pada barang-barang fikih, yaitu satu, kaidah fikih yang khusus di bidang mahdah. Setiap yang disahkan digunakan untuk sholat sunnah
secara mutlak sah pula digunakan sholat fardu. Poin kedua yakni kaidah fikih khususnya di bidang awaniyah syarhona. Di poin yang ketiga yakni kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah atau transaksi. Di poin yang keempat yakni kaidah fikih yang khusus di bidang jinayah. Di poin yang kelima kaidah fikih yang khusus di bidang siyasah. Di poin yang keenam yakni kaidah fikih yang khusus fikih qada dalam kurung peradilan dan hukum-hukum acara. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan dari makalah saya yang berjudul kaidah-kaidah fikih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.